Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Zainal Abidin, guru pendidikan agama Islam, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di hari ini kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Kafirun. Namun sebelumnya anak-anakku sekalian, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah minggu yang lalu kalian mempelajari Quran surat Al-Kafirun, membaca, menulis, juga menghafal beserta artinya. Di hari ini kalian akan mempelajari tentang memahami kandungan Quran surat Al-Kafirun. Saya bagi kepada tiga submateri. Yang pertama adalah pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Yang kedua adalah sababun nuzul, sebab diturunkannya surat Al-Kafirun. Yang terakhir pokoknya adalah atau isi kandungan Quran surat Al-Kafirun kita akan bahas pada materi pertemuan kali ini. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Di sini sudah saya tampilkan. Dinamakan surat Al-Kafirun berasal dari ayat pertama surat ini. Tertera di dalam ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Ada kata Al-Kafirun, maka digunakan nama surat ini dengan kata Al-Kafirun. Al-Kafirun sendiri memiliki arti orang-orang kafir. Dan berikutnya, golongan surat ini, surat Al-Kafirun adalah tergolong makiyah karena diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Maka apabila surat diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka surat tersebut dinamakan dengan surat Makiyah. Berikutnya anak-anakku sekalian, surat Al-Kafirun ini berjumlah 6 ayat dan ada 26 kata serta 74 huruf. Bila tidak percaya silahkan kalian hitung sendiri, 74 huruf di dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun berada pada urutan ke-109 dalam Mushaf Utsmani. Dalam Mushaf Utsmani di urutan ke-109 kita akan temukan surat Al-Kafirun. Dari mulai Al-Fatihah, kalau kita urutkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah dan seterusnya sampai 109 kita akan menemukan surat Al-Kafirun. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah tentang sababun nuzul atau asbabun nuzul Quran surat Al-Kafirun. Di sini diterangkan bahwasanya Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Kafirun dalam tafsirnya bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai diintimidasi dengan kekerasan, dengan kata-kata yang kasar, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti dalam berdakwah menyebarkan agama Islam.
sampai mereka pun bosan bernegosiasi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui dan ditawarkan oleh perwakilan kafir Quraisy. Mereka ada Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, juga Muawiyah bin Khalaf. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menawarkan, yang pertama ditawarkan adalah jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan harta benda, ingin menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah atau Jazirah Arab pada waktu itu, akan diberikan harta. Begitu pula tawaran yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan dengan diberikan wanita yang paling cantik, akan dicarikan atau disiapkan oleh mereka kafir Quraisy asalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya. Yang ketiga, tawaran tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan akan diberikan kedudukan, diangkat oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai raja Arab. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketiganya itu pun ditolak mentah-mentah dengan mengatakan, Rasulullah, demi Allah, seandainya aku diberikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk meninggalkan dakwah agama Islam ini, niscaya aku tidak akan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak putus sampai di situ. Negosiasi penawaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan lebih kendor lagi. Bagaimana Muhammad, seandainya kita bagi saja untuk tahun ini kami menyembah Allah, dan di tahun yang akan datang kau menyembah berhala beserta pengikut-pengikutmu. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Kafirun, untuk menegaskan bahwa tidak ada toleransi di dalam berakidah, tidak ada toleransi di dalam beribadah. Maka surat ini Al-Kafirun jelas-jelas menyatakan menolak ajakan mereka untuk senantiasa berbagi dan bagaimana menjalankan ajaran agama bersama-sama, yaitu akidah atau menyembah ke Tuhan bersaling bergantian, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kafirun ini. Berikutnya anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Pada ayat pertama ini, seperti kalian yang telah hafal, kalian telah hafalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Ada kata kul di sana anak-anakku sekalian yang berarti katakanlah. Ini merupakan firman Allah dan sekaligus perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir, secara khusus adalah kafir Quraisy, yakni sebagai jawaban atas tawaran mereka, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di Asbabun Nuzul. Kata kul ini anak-anakku sekalian membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rasulullah, yang paling wajar adalah menghilangkan kata kul ini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyampaikan dengan kata kul,
ya ayyuhal kafirun. Ini menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempunyai sifat amanah dan juga tabligh. Amanah dapat dipercaya, tabligh itu menyampaikan seperti apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya anak-anakku sekalian, ada kata al-kafirun. Al-kafirun ini berasal dari kata kafaro. Kafaro yakfuru, yang berarti menutup. Disebut kafir karena hatinya tertutup, anak-anakku sekalian. Orang kafir itu tertutup, belum menerima hidayah Islam. Hatinya itu tertutup dengan hidayah agama Islam. Maka dari sini, siapapun yang tidak menerima Islam, maka ia adalah kafir, walaupun ahlil kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab dan juga dari orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, maka mereka berada pada neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya manusia. Baik anak-anakku sekalian, ayat pertama sudah selesai. Berikutnya kita ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Dan kamu bukan penyembah Tuhan dan kamu bukan mohon maaf. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kata a'budu di sini anak-anakku sekalian, kata a'budu merupakan bentuk kata kerja masa kini dan akan datang, atau yang disebut dengan fi'il mudhari' di dalam gramatika bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Inggris ini disebut dengan present continuous tense. Ya, jadi kata kerja dalam bentuk masa kini dan akan datang di sini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu atau tidak akan menyembah Tuhan mereka baik di masa kini maupun di masa depan. Maknanya seperti itu anak-anakku sekalian. Berikutnya ada kata ma ta'budun. Yang dimaksud dengan ma ta'budun adalah berhala-berhala dan sekutu yang mereka ada-adakan, seperti dewa-dewa atau apapun itu yang adalah Tuhan, yang mereka anggap Tuhan, menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya Tuhan. Berikutnya ayat ketiga anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir itu juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kini dan di masa yang akan datang. Di masa Rasulullah atau sampai mereka sakaratul maut pun mereka tidak akan menyembah. Meskipun nantinya anak-anakku sekalian, penduduk Makkah berbondong-bondong masuk Islam, namun orang-orang yang mendatangi Rasulullah tadi, siapa saja mereka? Yaitu Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka semuanya sampai akhir ajalnya mereka dalam keadaan kafir. Berikutnya kata ma'abudu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Berikutnya anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat keempat ini, wala
ana abidum ma abattum. Kata abattum merupakan bentuk kata kerja masa lampau, fi'il madi. Ya, kata kerja masa lampau. Jadi sudah pernah dilakukan. Berbeda dengan kata ta'budun, ya, yang tadi di ayat sebelumnya, pada ayat kedua yang merupakan fi'il mudhari. Maknanya apa anak-anakku sekalian? Perbedaan ma ta'budun sama ma abattum menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah di masa kini dan esok bisa berbeda dengan apa yang mereka sembah di masa yang akan datang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan kata yang sama, yakni ma'bud, menunjukkan konsistensi ibadah, terus-menerus beribadah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berubah. Ayat kelima anak-anakku sekalian, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Di dalam tafsir, seorang ulama Sayyid Qutb mengatakan bahwa ayat ini merupakan penegasan terhadap ayat sebelumnya agar tidak ada lagi salah sangka dan kesamaran. Syekh Muhammad Abdu, seorang ulama tafsir juga anak-anakku sekalian, mengatakan ayat kedua dan ketiga berarti la a'budu ma ta'budun sama wala antum abiduna ma a'bud menjelaskan perbedaan yang disembah. Jadi zat yang disembahnya itu. Kalau Rasulullah dan umat Islam berarti yang sembahnya adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang kafir menyembahnya dengan para berhala-berhala dan juga para dewa-dewanya. Sedangkan pada ayat 4 dan 5 ini anak-anakku sekalian, wala ana abidum ma'abattum, itu ayat keempat, dan ayat kelima ini wala antum abiduna ma'abud, menjelaskan perbedaan cara beribadah. Ini menurut Syekh Muhammad Abdu. Tegasnya, yang disembah lain, cara menyembahnya pun lain. Berikutnya ayat ke-6, ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Keterangannya di sini, kata din bisa artinya agama, bisa juga balasan, kepatuhan, dan ketaatan. Namun anak-anakku sekalian, bila din diartikan agama, bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui kebenaran agama mereka, namun mempersilahkan menganut apa yang mereka yakini. Ini adalah sebuah toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya didahulukannya kata lakum dan li, ada sini lakum dinukum, nih lakum didahulukan ketimbang dinukumnya, dan kata waliyadin liyanya didahulukan, menggambarkan kekhususan karena masing-masing agama berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur adukan atau dicampur baurkan. Baik anak-anakku, semoga kalian memahami yang menjadi penjelasan saya terhadap Quran surat Al-Kafirun. Terakhir, anak-anakku sekalian, saya coba simpulkan tentang Quran surat Al-Kafirun. Yang pertama adalah surat Al-Kafirun adalah jawaban tegas bahwa dalam akidah tidak ada kompromi, dalam ibadah tidak ada pencampur bauran. Maka kalian jika dalam kehidupan kalian sehari-hari
Tidak boleh kalian ikut bersama menyembah atau ikut peribadatan selain agama Islam. Dan begitu pula sebaliknya, mereka pun tidak diperbolehkan untuk menyembah bersama kalian, karena kita saling menjaga kehormatan masing-masing agama. Maka kalian tidak boleh memaksa mereka, mereka pun tidak boleh memaksa kalian. Saling menghormati sesama umat beragama harus diterapkan dalam kehidupan. Terakhir adalah toleransi beragama hanya seputar urusan muamalah. Apa sih muamalah, anak-anak? Hubungan antar manusia. Kalian berteman, bermain, jual beli, itu adalah muamalah, hubungan antar manusia. Itu diperbolehkan antar sesama umat beragama, namun bukan dalam urusan akidah dan ibadah. Untuk urusan akidah dan ibadah tidak boleh dicampur adukan. Inilah yang ditekankan di dalam surat Al-Kafirun. Baik anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini penjelasan saya tentang Quran surat Al-Kafirun ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang menjadi penjelasan saya. Terakhir, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kalian adalah untuk merangkum apa yang menjadi penjelasan saya terhadap Quran surat Al-Kafirun ini. Kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto dan kirim tugas kalian pada kolom yang telah tersedia di Classroom. Baik anak-anakku sekalian, semoga pertemuan kita ini membawa berkah, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala rintangan, penyakit yang menghalangi perjumpaan kita secara langsung, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat dari bumi Indonesia ini. Dan kita akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.